Kita lanjutkan Sporta, hasil kerja sama Sonora dengan bolasport.com ya. Tadi sudah kita bahas beberapa artikel menarik di bolasport.com. Silahkan menuju ke sana dan baca langsung informasi-informasinya. Termasuk juga jadwal 16 besar Liga Champion ya. Mas Fit, mari kita ingatkan kembali siapa sajakah yang akan bertarung di 16 besar Liga Champion Februari nanti ya. Ya, betul. Ya, dari fase grup yang sudah berakhir pekan kemarin ya. Sudah ada 16 tim yang akan berlaga di fase knockout nanti. Dari grup A waktu itu yang lolos adalah Napoli dan Liverpool. Kemudian dari grup B Porto dan Klub Brugge. Grup C ada Bayern Munchen dan Inter Milan. Di grup D ada Tottenham Hotspur dan Eintracht Frankfurt. Kemudian di grup E Chelsea dan AC Milan. Di grup F Real Madrid dan RB Leipzig. Sedangkan di grup G ada Manchester City dan Borussia Dortmund. Dan di grup A ada Benfica dan PSG. Jadi 16 tim ini memang hampir semua ya sesuai perkiraan. Cuma mungkin ada beberapa kejutan ketika kita melihat Atletico Madrid nggak lolos, Barcelona nggak lolos, Juventus nggak lolos. Juventus juga begitu. Jadi agak ada beberapa kejutan. Tapi secara keseluruhan sih tim-tim yang dijagokan juara nih lolos semua nih. Terutama 3 tim ya, Man City, PSG dan Bayern Munchen. Ketiga-tiganya lolos ke 16 besar. Nah, hasil drawingnya ini syaratnya apa sih Mas? Siapa ketemu siapa, per negara nggak boleh ketemu mana gitu? Iya, betul. Ada syarat-syarat yang dipakai di drawing kemarin. Jadi semua juara grup akan ketemu runner up. Kemudian tim yang sudah ketemu di fase grup tidak akan bertemu lagi. Paling nggak di babak 16 besar ini. Kemudian tim-tim dari satu negara juga masih belum bisa ketemu di babak ini. Jadi cukup menarik nih. Kemarin drawingnya di hari Senin itu memunculkan hasil-hasil yang cukup menarik karena kan PSG jadi runner up nih. PSG jadi runner up, jadi horor nih buat tim-tim lain nih karena siapa yang mau ketemu PSG gitu ya. Ketakutan semua dan ternyata yang ketiban sial dalam tanda kutip itu Bayern Munchen. Ini bahkan di artikelnya sudah Bayern Munchen sebel ketemu PSG, gimana dah? Ya namanya berurusan dengan PSG ya berurusan dengan Lionel Messi dan tim ininya ya, pemain-pemain bintangnya di sana, ada Neymar segala, ada Kylian Mbappe. Jadi belum ketemu aja udah bikin pusing duluan itu PSG itu. Makanya kenapa dia jadi runner up gitu. Pertandingan pertama pula ya 14 Februari nanti ya. Iya, betul. Kita bahas deh si PSG sama Bayern Munchen ini. Kekuatannya akan seperti apa? Jelas PSG akan menang. Leg 1, leg 2. Oh ya belum tentu. Ya karena kan kalau kita lihat makanya tadi saya sebut sebetulnya di atas kertas itu ada 3 tim yang paling dijagokan menjadi juara. Ada Man City, kemudian ada PSG dan Bayern Munchen. Karena ketiga tim ini punya kekuatan di atas kertas yang di atas tim lain. Terutama Bayern Munchen juga kan punya tradisi yang sangat kuat ya di Liga Champions. Mereka 5 kali atau 6 kali juga udah pernah juara gitu ya. Jadi 3 tim ini memang sangat diunggulkan untuk bisa menjadi juara dan ternyata 2 di antara mereka udah memainkan final kepagian gitu di babak. Ya final aja deh, udahlah selesai lah ya. Bahkan ada yang bilang bahwa sebetulnya nanti finalnya ya antara pemenang PSG lawan Bayern Munchen ini dengan satu lagi ada pertandingan big match lagi di 16 besar ini yaitu Liverpool lawan Real Madrid. Katanya banyak yang bilang bahwa finalnya udah ketahuan nih dua tim dari 2 pertandingan ini, betul. Kalau catatan PSG sendiri seperti apa di Liga Champions? Ya, PSG belum pernah juara pastinya ya. Belum pernah juara, tapi mereka punya ambisi yang sangat besar sih terutama dalam beberapa tahun terakhir dengan mereka merekrut banyak pemain bintang dari Neymar. Kemudian ya kita tahulah manuver-manuvernya PSG selama ini dalam beberapa tahun terakhir ketika mereka menghambur-hamburkan uang gitu untuk mendatangkan bintang yang diharapkan bisa membawa mereka berjaya juga di level Eropa ya. Karena kalau bicara di Ligue 1 di Prancis sudah nggak ada lawan ini PSG nih. Udah dia main dengan jingkring satu kaki aja juga menang itu juara. Sambil merem ya kan. Tapi Liga Champions ini masih jadi misteri buat PSG karena ya paling jauh mereka cuma sampai babak semifinal ya. Final paling dan belum pernah
bisa menjadi juara. Dan sebetulnya musim kemarin mereka berharap dengan adanya Lionel Messi itu bisa memecah kebutuhan itu. Tapi musim kemarin masih gagal gitu. Mereka masih gagal di babak 16 besar ya. Mereka masih dikalahkan oleh Real Madrid. Dan sekarang mereka berharap dengan Messi semakin beradaptasi dengan mereka. Messi juga kan kalau musim kemarin tuh kayaknya agak rela nggak rela gitu pindah ke PSG karena kan dia dipaksa pergi dari Barcelona waktu itu ya. Jadi penampilannya memang jauh dari Lionel Messi yang selama ini kita kenal. Tapi sekarang musim ini udah lumayan nih, kita seperti melihat Messi seperti beberapa tahun sebelum ini ketika dia masih memperkuat Barcelona, dia udah lebih tenang, lebih menyatu dengan teman-temannya gitu ya. Dan kita lihat catatan gol dan asisnya juga sudah mulai ini kayak Messi yang dulu lah. Dan ini mungkin PSG merasa bahwa ya musim ini mungkin waktunya yang tepat buat mereka ya. Cuma celakanya itu tadi, mereka ternyata jadi runner up dan akhirnya ketemu Bayern Munchen gitu. Kayaknya ada indikasi juga dikerjain juga saya sama UEFA di drawingnya ini. enggak. Itu pendapat pribadi saya. Jangan cap-cip lah, kita pilih biar seru pertandingannya gitu. Kalau sepanjang perjalanan dari babak awal, Mas Wid, dengan tadi banyak bintang nih, Lionel Messi, Mbappe, Neymar, Sergio Ramos gitu yang ada di PSG. Betul. Apakah memang sebagus itu permainannya? Atau bintang ada aja lah gitu? Iya kita lihat. Tapi runner up, yo. Iya, di runner up. Cuma ini kita lihat poinnya sama dari Benfica gitu. Poinnya sama, jumlah kemenangan sama, hasil serinya sama, sama-sama 4 kali menang, 2 kali seri. Cuma sial aja si Benfica ini nyetak gol away-nya lebih banyak. Gara-gara mereka kemarin terakhir menang 6-1 lawan Maccabi Haifa di pertandingan terakhir. Dan itu yang membuat PSG akhirnya kalah. Jadi tiebreaker-nya antara Benfica sama PSG ini benar-benar ini ya, dari poin sama, selisih gol sama, head to head sama. Akhirnya sampai ke titik di mana ditentukan oleh goal away yang bisa mereka cetak, dan ternyata kemenangan 6-1 lawan Maccabi Haifa ini menguntungkan buat Benfica ya. Sehingga akhirnya Benfica harus rela turun ke peringkat kedua, cuma menjadi runner up. Tapi kalau kita lihat perjalanan mereka di grup A ini memang menunjukkan bahwa mereka memang salah satu tim kandidat juara sih kalau saya bilang. Mereka bisa membuat Juventus berantakan kayak gitu dalam 2 pertandingan ya. Kemudian mereka ya kita lihatlah dari Mbappe, Messi itu rutin bergantian mencetak gol. Ini kita lihat kelihatannya sudah semakin menyatu nih Messi, Mbappe sama Neymar gitu. Dan tentu saja PSG berharap bahwa ini adalah tanda-tanda bagus mereka untuk akhirnya bisa menjadi juara musim ini. Dan saya pikir Bayern Munchen juga nggak mau lah ketemu PSG ya. Kalau mau jujur gitu ya, ya mereka sekarang gagah-gagahan, semua tim susah lah, pasti kita akan ketemu lawan yang kuat, pasti ngomong gitu. Tapi kalau di markasnya mereka pasti batin, sialan nih PSG nih gimana. Pasti begitu, karena ya itu tadi, PSG udah semakin berpengalaman, semakin faktor Messi-nya juga yang semakin enjoy kayaknya bermain ya. Jadi kita bisa berharap bahwa PSG tidak akan mengulangi kesalahan mereka seperti musim lalu, waktu mereka sebetulnya sudah unggul dari Real Madrid waktu itu. Di pertemuan pertama mereka menang 1-0. Kemudian di leg kedua juga sebetulnya udah unggul 1-0, jadi udah hampir satu kaki tuh babak perempat final gitu. Cuma mereka lengah di menit-menit terakhir, akhirnya kena comeback Real Madrid 3-1 di leg kedua dan akhirnya tersingkir. Dan sekarang tentunya PSG berharap tidak mengulangi kesalahan itu. Dan sebetulnya bertemu Bayern Munchen terlalu dini ini juga bagus sebetulnya, karena ini akan membuat mereka fokus gitu ya kalau menurut saya. Karena ini tim kuat, Bayern Munchen ini tim kuat, tidak akan main-main PSG dalam persiapannya gitu. Mereka akan berpikir keras bagaimana caranya bisa mengalahkan Bayern Munchen. Mungkin kondisi mentalnya akan berbeda kalau misalnya PSG bertemu, sebut saja Tottenham Hotspur deh, di babak 16 besar. Pasti ya di atas kertas mereka akan diunggulkan gitu, sangat diunggulkan, bisa mengalahkan Tottenham Hotspur. Ini membuat tekanan jadi beda gitu. Tapi kalau sekarang mereka menghadapi Bayern Munchen, mungkin 50-50 lah tekanannya ya. Jadi mereka juga akan membuat mereka terpacu untuk oke, lawan kita berbahaya nih, jangan sampai kita gagal nih, kita harus hati-hati, kita harus pikirkan semua gitu ya. Jadi saya pikir sih ada ngerinya juga ketemu Bayern Munchen, tapi ada positifnya juga sih kalau saya bilang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.